Beberapa kreator bahkan disebut-sebut meminta makanan gratis dari restoran yang mereka kunjungi sebagai kompensasi atas video mereka. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang kenapa sih ada restoran di Korea yang menerapkan larangan untuk para YouTuber ngebuat konten di tempat mereka. Bahasa istilahnya itu adalah no tuber zone. Jadi mereka itu seperti melarang para YouTuber atau BJ, para streamer maksudnya, untuk membuat konten di tempat mereka. Wah, kenapa bisa dilarang ya? Padahal bukannya bagus ya kalau ada YouTuber atau streamer yang review tempat mereka. Dan itu juga bisa memasarkan tempat mereka. Ya nggak sih guys? Lantas apakah alasannya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Yorobun, seperti yang diketahui bahwa vlogging adalah pilihan pekerjaan yang populer bagi banyak orang Korea saat ini, termasuk beberapa idol K-pop. Mereka sering loh syuting secara spontan di restoran-restoran di Korea. Terkadang mereka membawa peralatan rekaman dan melakukan streaming langsung loh untuk para penggemar-penggemarnya. Konten mukbang sendiri menjadi salah satu konten yang banyak diminati loh. Video seperti ini seperti merangsang naluri dasar manusia dan makan memberikan sensasi serupa. Dengan menggunakan presentasi audiovisual, sang pembawa acara atau sang konten kreator akan menyantap makanan sambil berinteraksi dengan penonton-penontonnya. Sementara beberapa YouTuber makan untuk mengulas restoran dan mendapatkan dukungan, yang lain melakukan mukbang dengan makan dalam porsi besar sekaligus loh. Saat melihat orang-orang sedang makan, pemirsa dapat merasakan bagaimana kesemutan di mana mereka akan merasa lapar dengan cara yang hampir menghipnotis. Bagi sebagian lainnya, hal ini memungkinkan mereka berbatasi tentang makanan, seolah-olah mereka itu sedang memakan makanan tersebut, atau mengekang rasa lapar dan juga bahkan bisa menghilangkan stres loh teman-teman. Jadi ketika kita nonton konten mukbang, itu seperti memberikan sensasi tersendiri. Gak heran nih guys kalau ada jutaan orang yang menonton untuk menyaksikan bagaimana konten kreator favorit mereka untuk melakukan yang namanya mukbang. Banyak loh dari influencer yang menghasilkan ribuan dolar atau lebih dari iklan, endorsement, dan masih banyak lagi. Kita akan ambil satu contoh dari YouTuber mukbang asal Korea Selatan yang juga populer banget, yaitu Sooyoung. Nah Yorobun, pada episode ke-27 KBS ITV, Sooyoung mengungkapkan bahwa ketika anggaran makannya sangat minim, dia kesulitan untuk membeli makan. Dia pun lantas mendapatkan saran dari teman-temannya untuk menjajal saluran siaran makanan. Saat itu dia baru saja duduk di bangku perguruan tinggi. Dia mengungkapkan bahwa dirinya melakukan siaran kecil-kecilan dengan harapan bisa mendapatkan 10.000 won atau 119.800 rupiah per harinya. Diakui oleh Sooyoung, untuk menjalankan saluran siaran makanan itu nggak semudah seperti kelihatannya. Namun meskipun demikian, semuanya berhasil dilewati oleh Sooyoung dan bisa menjadi sukses seperti yang sekarang ini. Dalam kesempatan yang sama, Sooyoung juga mengatakan, sekarang saya dapat makan apapun yang saya inginkan tanpa mengkhawatirkan mata pencaharian saya. Saya menghasilkan banyak uang setiap bulan dibandingkan dengan teman-teman saya yang bekerja di usia yang sama. Gak mengherankan sih kalau Sooyoung itu mendapatkan pendapatan yang besar. Penontonnya aja banyak banget cuy. Dan seperti aku kutip dari Social Blade, dengan jumlah pengikut lebih dari 9 juta orang dan penonton 2,2 miliar, Sooyoung itu diperkirakan mampu meraup cuan sebesar 176 juta rupiah sampai dengan 2,8 miliar rupiah per bulannya dan 2,1 sampai 34,1 miliar rupiah per tahun. Wow, amazing. Dari sampel ceritanya Sooyoung tadi, tidak mengherankan ya teman-teman kalau banyak banget dari konten kreator yang terjun ke industri permukbangan atau perkulineran. Namun nih guys, nampaknya tidak semua orang senang dengan kehadiran para konten-konten kreator mukbang ini. Dan ini juga yang mendasari beberapa restoran menerapkan kebijakan no tuber zone. FYI, no zone sendiri mengacu pada ruang di mana kelompok tertentu tidak dapat mengaksesnya atau tidak diizinkan masuk ke sana. Khususnya restoran dan kafe di Korea Selatan itu cenderung menerapkan pembatasan semacam ini. Dan kalian dapat melihat tanda di depan toko yang mencantumkan siapa saja yang dilarang masuk. Khususnya no tuber zone. No tuber zone sendiri mengacu pada tempat-tempat yang melarang para YouTuber hingga BJ atau live streamer untuk membuat video di tempat tersebut. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, bukannya bagus ya kalau tempatnya didatangi oleh para konten kreator?
Karena secara tidak langsung ini juga dapat memberikan exposure loh bagi restoran tersebut. Ini juga dapat menjadi promosi secara nggak langsung loh. Karena kalau udah di-review nih sama konten kreator, terus ditonton sama para pengikut-pengikutnya, nanti para pengikutnya akan datang nggak di tempat tersebut. Terus apa sih alasannya kenapa ada larangan seperti ini? What happened? Usut punya usut ya guys, beberapa pembuat konten membuat video tanpa meminta izin. Dan hal ini dapat mengganggu pelanggan dan juga staff. YouTuber dan BJ akan mengomentari makanan dan lainnya dalam komentar mereka. Sehingga ini mengganggu ketenangan pelanggan lainnya. Misal nih kayak gini kondisinya, gue lagi makan nih gitu kan. Hai guys, wow enak banget gitu. Terkadang kita pas nge-review kan excited nih gitu ya kan, komentari tentang makanannya bla bla bla. Ternyata hal ini dapat mengganggu ketenangan dari pelanggan-pelanggan yang lain. Begitu guys. Terus guys, nggak cuma tentang itu saja, nggak cuma tentang bagaimana mengganggu ketenangan dari pelanggan lainnya ketika mereka melakukan review. Ternyata mereka atau para konten kreator ini juga memfilmkan atau memvideokan dapur dan sekitarnya tanpa mendapatkan izin. Beberapa kreator bahkan disebut-sebut meminta makanan gratis dari restoran yang mereka kunjungi sebagai kompensasi atas video mereka. Dalam artian, boleh dong aku bayar makanan kamu pakai exposure-nya aku kan udah nge-review nih makanan kamu dan ini nanti akan ditonton loh oleh banyak orang. Jadi bisa kan kita bayar pakai exposure? Begitu guys, maksudnya minta secara gratis. Kemudian ada sebuah restoran di Gapyeong, Gyeonggi-do dilaporkan menderita ketika seorang selebriti terkenal merekam mukbang dan mencoba merekam video dapur tanpa izin. Pemilik restoran lain, Gangmo, itu mengungkapkan bahwa dia dulu menerima vlogger untuk mempromosikan bisnisnya, tetapi segera menyadari bahwa dia kehilangan pelanggan tetap. Seorang pemuda berjas dilaporkan berkelahi dengan pelanggan lain yang tidak ingin tampil dalam pembuatan video tersebut. Dikarenakan meningkatnya jumlah pertengkaran-pertengkaran inilah, restoran-restoran melarang orang-orang merekam video mereka sendiri untuk tujuan YouTube. Mereka juga terlalu sering mengganggu makanan orang sehingga kehilangan pelanggan dalam prosesnya. For example, seorang pekerja kantoran yang ke restoran Gukbap di Busan mengatakan seperti ini guys. Saya kesini karena dikatakan bahwa restorannya bagus dan ada 2 orang YouTuber sedang membuat konten di depan saya. Saya merasa nggak nyaman dikarenakan mereka seperti melihat wajah saya ketika berbicara. Saya merasa terganggu dan tak nyaman sepanjang makan. Kasus lain adalah ada franchise tteokbokki yang direview sama YouTuber dengan caption, "Tteokbokki ini memberikan keju banyak sampai tumpah-tumpah." Sejak saat itu nih guys, pelanggan itu meminta kejunya banyak banget. Tapi ternyata ini tuh tidak sesuai dengan SOP kantor pusat dan pada akhirnya terpaksa untuk ditutup. Karena guys, yang terdampak itu tidak hanya satu cabang yang harus memberikan keju yang lebih banyak, tapi semua franchise jadi terpaksa harus memberikan keju yang lebih banyak. Kalau tidak seperti itu, nanti ada netizen yang komen, di franchise A ini ngasih keju yang banyak loh, tapi kok di tempat B itu ngasih kejunya dikit, kok beda ya sama franchise A. Dan tidak hanya itu saja, pemilik restoran juga merasa terganggu dengan pemasangan beberapa peralatan oleh YouTuber. Peralatan yang dimaksudkan adalah mungkin kayak tripod, ring light, kamera, mikrofon juga mungkin, I don't know. Tapi ya peralatan-peralatan mendasar kayak gitu, peralatan untuk merekam video guys. Dan bahkan katanya merobohkan furnitur dan barang-barang lainnya di restoran. Hal ini secara keseluruhan telah mengganggu kemampuan pelanggan untuk makan. Di sisi lain, vlogger memberontak terhadap larangan tersebut. Pemilik perusahaan vlog 6 mengatakan bahwa hal itu tidak adil. Lebih lanjut, pemilik perusahaan vlog 6 mengatakan seperti ini. Tidaklah benar melarang vlogger mengambil foto dan mempostingnya di sosial media. Zona dilarang vlog bersifat diskriminatif. Kim Chul-hyun yang merupakan Direktur Institut Insinyur Penyiaran dan Media Korea membela tindakan tersebut. Kim Chul-hyun mengatakan seperti ini. Kami membuat aturan berdasarkan apakah blogger dan pemilik restoran memiliki konflik, ada kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Namun guys, balik lagi, tak selamanya para konten kreator atau live streamer yang melakukan mukbang atau mereview makanan di tempat tersebut memberikan efek yang negatif. Banyak kok efek-efek positif yang juga diberikan oleh para konten-konten kreator ini. For the example, ada cerita dari salah satu snack bar yang pernah didatangi oleh YouTuber Zuyang dan yang mengatakan bersyukur dan juga senang karena snack barnya itu makin laku. Kemudian ada juga seorang komedian yang bernama Lee Bong-won. Nah, ketika dia itu di Radio Star, dia bercerita kalau Zuyang itu datang ke restorannya dan makan 7 menu teman-teman. Kontennya itu sudah ditonton lebih dari 19 juta kali dan sekarang di restorannya sang komedian itu harus ada waiting list yang panjang kalau lagi weekend. Wow, impactnya benar-benar gede banget kan?
kan. Selain memberikan exposure, ternyata guys ada beberapa content creator ataupun YouTuber mukbang yang juga biasanya memberikan imbalan uang atau royalti dari views mereka. Misalnya salah satu YouTuber mukbang itu menawarkan 600.000 won ke owner restorannya sebagai imbalan atas review mukbangnya tersebut. Kemudian ada seorang profesor bisnis di Sukmyung Women's University mengatakan kalau sekarang ini di Korea Selatan ya, influencer lebih berpengaruh dibandingkan iklan di televisi. Apalagi kalau segmennya restoran dan makanan di mana YouTuber yang reputasinya bagus seperti Zuya, impact-nya bisa menjadi lebih besar. Jadi menurut aku untuk kebijakan no to zone itu ya mungkin bisa dipikirkan lagi ya. Dalam artian kita itu harus mencari cara bagaimana caranya agar makanan di tempat ini dapat di-review. Seperti itu. Misal berjanji dulu dengan pemilik restorannya. Bisa nggak kita review dari jam segini sampai jam segitu supaya nanti nggak mengganggu pelanggan-pelanggan yang lain. Dan kalau bisa pas ngasih makanan itu tidak dilebih-lebihkan. Takutnya nanti orang-orang yang nonton nih ya kan, terutama yang masalah keju tadi yang ngasih keju banyak, itu juga minta keju banyak. Karena para penonton yang nonton konten makanan ini nanti akan berekspektasi bahwa mereka akan mendapatkan porsi yang serupa seperti yang mereka lihat dalam tayangan yang mereka tonton. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin memberikan yang sesuai lah. Jangan dilebih-lebihkan. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang kebijakan yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky Mame, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.